Audio Jungle. Horas Amanginang dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita bertemu kembali dalam Renungan Harian HKBP Delta Mas di hari ini. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan kita. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada hari ini, marilah kita bersatu dalam doa. Ya Bapa kami yang bertata di kerajaan sorga, yang kami kenal melalui nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, yang selalu mengasihi kami, Tuhan yang kudus dan mulia. Terima kasih dan kami bersyukur untuk berkat dan penyertaan-Mu di sepanjang hidup kami. Pada hari ini kami akan kembali memulai dan melanjutkan seluruh aktivitas dan pekerjaan yang kami rencanakan. Kami bisa memasuki hari ini, itu semua karena kasih anugerah-Mu. Kami percaya dalam segala hal, Tuhan punya rencana yang baik dalam kehidupan kami. Dan saat ini pun kami mau mendengarkan firman-Mu. Urapi kami Tuhan untuk kami dapat mengerti dan taat pada setiap kehendak-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Renungan harian HKBP pada hari ini hari Sabtu, tanggal 22 Maret 2025 diambil dari Lukas 18 ayat 31. Marilah kita mendengar bacaan nats renungan kita pada hari ini yang akan dibacakan oleh anak remaja Huria kita, Nadine Boru Simanungkalit dari WIK Delta Mas. Nats renungan harian Sabtu 22 Maret 2025 diambil dari Lukas 18 ayat 31. Dalam bahasa Indonesia dikatakan, Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu berkata kepada mereka, "Sekarang kita pergi ke Yerusalem dan segala sesuatu yang ditulis oleh para nabi mengenai anak manusia akan digenapi." Dalam bahasa Batak didok, alai diarawan mana 12, nina naman dok nasida, nanakok mahita tu Yerusalem jala tulus waktu anak ni jomai sasudina. Natar surat di Aka Panurirani. Amin. Terima kasih atas bacaannya di hari ini buat Nadine Boru Simanungkalit. Jemaat HKBP Delta Mas yang dikasihi Tuhan, pandangan kita terhadap sesuatu menentukan sikap kita terhadap sesuatu itu. Demikian juga halnya bahwa pengenalan kita akan Tuhan menentukan sikap kita terhadap Tuhan itu sendiri. Sama seperti seorang anak kecil. Anak kecil tidak akan pernah takut mengikuti orang tua mereka kemanapun orang tua mereka pergi, sekalipun melewati jurang yang dalam, jalan yang berduri, dan bahkan semakin dilarang, mereka semakin berkeras untuk ikut. Hal ini dilakukan mereka karena mereka sangat percaya kepada orang tua mereka, bahwa orang tua mereka pasti akan menjaga dan melindungi mereka dari bahaya. Dalam nats ini, Yesus mengatakan bahwa sudah saatnya atau waktunya sudah tepat baginya untuk pergi ke Yerusalem. Sebab segala yang dituliskan tentang dirinya
dalam tulisan para nabi akan digenapi di sana. Ini merupakan suatu kepatuhan kepada Bapa di surga yang ditunjukkan Tuhan Yesus. Waktu yang tepat bisa jadi merupakan salah satu faktor penting agar sebuah tindakan berhasil. Terkadang dalam pekerjaan, pelayanan, juga dalam membuat kejutan dibutuhkan waktu yang tepat agar rencana bisa berjalan dengan sukses. Demikian juga dengan Tuhan Yesus dalam misi menyelamatkan umat manusia dari dosa. Ia menyatakan kepada muridnya kapan waktu yang tepat baginya untuk menggenapi misi tersebut. Jemaat yang dikasihi Tuhan, nats khotbah ini menceritakan tentang bagaimana Kristus memberitahu murid-muridnya mengenai penderitaan-penderitaan dan kematiannya yang semakin mendekat, dan kemuliaan yang akan menyertainya. Dalam perjalanan ke Yerusalem, Yesus menyatakan bahwa ia akan mengalami penderitaan dan maut. Tetapi tidak untuk selamanya ia mati, karena ia akan bangkit pada hari yang ketiga. Semua yang terjadi itu sesungguhnya sudah dinubuatkan oleh para nabi pada zaman purba dan digenapi pada masa itu. Ia sendiri sudah melihat dan mengetahui dengan pasti jauh-jauh hari sebelumnya, sehingga ia menganggap bahwa ia perlu memperingatkan mereka agar murid-muridnya tidak terlalu terkejut dan takut akan hal-hal yang akan menimpanya itu. Dalam hal ini dikatakan bahwa penderitaan Kristus sebagai memenuhi nubuat nabi-nabi. Namun demikian murid-muridnya menjadi bingung oleh karenanya. Hal ini sungguh bertolak belakang dengan apa yang mereka pikirkan mengenai Mesias dan kerajaannya, dan sungguh mematahkan harapan atas guru mereka, meruntuhkan semua perkiraan mereka sehingga mereka sama sekali tidak mengerti semuanya itu. Menurut pandangan mereka, mereka telah membaca perjanjian lama berulang-ulang kali, tetapi mereka tidak pernah menemukan apapun yang akan digenapi dalam rupa penghinaan dan kematian Mesias ini. Perhatian mereka begitu terpaku dengan nubuat-nubuat yang berbicara mengenai kemuliaannya, sampai mereka mengabaikan nubuat-nubuat yang menyinggung mengenai penderitaannya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pengenalan murid-murid Yesus yang dangkal akan Tuhan Yesus membuat mereka tidak dapat memahami arti penderitaan yang akan dihadapi Yesus. Bagi murid-murid Yesus, Yesus yang akan tampil sebagai Mesias adalah yang mendirikan kerajaannya di bumi ini dan mengalahkan musuh bangsa Yahudi, sehingga sulit bagi mereka untuk memahami bahwa Yesus akan mengalami penderitaan, apalagi kematian. Para murid sudah lama bersama-sama dengan Tuhan Yesus, bahkan mereka banyak memperoleh pelajaran berharga dari apa yang Yesus perbuat dan ajarkan. Namun mereka tetap tinggal buta terhadap misi Tuhan Yesus. Bahkan Lukas 9 ayat 45 menyebutkan mereka tidak mengerti namun tidak berani bertanya. Jadi mereka menyadari mereka buta, tetapi tidak berani meminta supaya Yesus mencelikkan mata rohani mereka. Terkadang dalam kehidupan kita juga tidak mengerti penuh apa yang menjadi rencana Allah. Kita tidak tahu kapan waktu yang tepat baginya. Dalam penantian itu kita pun gelisah dan bingung. Bahkan beberapa orang yang ada yang marah karena merasa Allah tidak peduli. Padahal Allah menjalankan kehendaknya sesuai dengan cara dan waktunya. Oleh sebab itu, melalui firman Tuhan hari ini hendaknya lah kita senantiasa mau berusaha mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh, sehingga kita akan mampu meneguhkan hati kita dalam menghadapi penderitaan kita. Karena kita tahu dan mengenal bahwa Allah memiliki rancangan yang lebih indah buat kita sekalipun saat ini kita masih menderita. Sebagai orang percaya, hendaknya kita tidak pernah berputus asa dalam situasi yang sangat buruk sekalipun. Seperti Yunus, kita juga harus berseru kepada Allah memohon kemurahan dan pertolongannya, serta menyerahkan hidup kita ke dalam tangannya. Sekalipun saat ini kita diperhadapkan dengan gelapnya jalan hidup yang harus kita hadapi, sekalipun saat ini seakan-akan semua jalan sudah tertutup, dan sekalipun kita merasa kita sudah seperti terkepung
karena beratnya persoalan hidup kita. Akan tetapi jangan pernah berhenti berseru memohon pertolongan Tuhan, agar Tuhan menolong dan membebaskan kita dari penderitaan kita. Semua akan indah pada waktunya. Hanya satu yang kita butuhkan, yaitu terus beriman kepadanya dalam menjalani kehidupan, senantiasa memohon pertolongan Tuhan agar dapat terus beriman dalam menanti janji-janjinya tergenapi. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Bapa atas firman yang baru kami dengar di hari ini. Kiranya melalui firman yang baru kami dengar ini pun kami semakin mengenal Engkau ya Bapa, bahwa Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami dan Engkau memiliki waktu yang tepat bagi kami atas semua permohonan kami, sehingga kami dapat lebih bersabar dan lebih mengimani bahwa semua akan indah pada waktunya. Demikian juga dalam kehidupan kami di sepanjang hari ini. Berkatilah kami baik di dalam segala tugas aktivitas kami, dalam studi, dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam pelayanan, dan juga kiranya Tuhanlah yang menjadikan kami berhasil dan berkemenangan di setiap rencana-rencana kehidupan kami. Kami juga berdoa untuk Inang Nababalu, kiranya Engkaulah ya Bapa yang memberikan sukacita, kesehatan, dan juga mencukupkan kebutuhan mereka, sehingga mereka pun semakin merasakan kasih dalam janji setiamu. Demikian juga kami berdoa buat keluarga dari jemaat-Mu yang saat ini merindukan keturunan di keluarga mereka. Kiranya Engkaulah yang menghadirkan keturunan di tengah-tengah keluarga mereka, sehingga mereka pun dapat merasakan sukacita yang daripada-Mu. Di saat ini juga kami berdoa untuk keluarga si tua Besi Mangunsong Inang Boru Sitorus, di mana beberapa hari yang lalu tempat usahanya yang ada di Telajung Bekasi ditimpa menara pemancar Indosat dan angin yang sangat kencang, yang mengakibatkan tempat usaha tersebut mengalami kerusakan yang sangat parah. Kiranya berikanlah ketabahan, kesabaran dalam menghadapi semua ini, dan juga berikanlah jalan yang terbaik untuk mereka, sehingga dapat membangun kembali tempat usahanya tersebut jauh lebih baik lagi. Kami percaya Engkau akan memberikan perlindungan bagi keluarga ini, dan memberikan pemulihan yang cepat. Terima kasih juga ya Bapa atas hari-hari yang dapat kami lewati. Kiranya Engkaulah yang selalu menyertai kami, agar kami dapat menjalani hari-hari kami seturut dengan kehendak-Mu. Juga kami berdoa untuk anak-anak kami, baik yang saat ini bersama kami dan berada di luar kota yang jauh dari kami orang tuanya, di mana mereka untuk menuntut ilmu ataupun untuk bekerja. Kiranya Tuhanlah yang memimpin kehidupan mereka. Jauhkan mereka dari segala mara bahaya dan sakit penyakit. Dan Engkaulah ya Bapa yang mendatangkan sahabat-sahabat yang baik bagi mereka, yang dapat mendukung mereka dalam pendidikan maupun pekerjaan mereka, dan bersama-sama dalam aktivitas maupun pergaulan mereka, mereka dapat menjalani hari mereka sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan atas segala yang terjadi dalam kehidupan kami dan juga di setiap rencana-rencana kehidupan kami. Karena kami percaya Engkau akan memberikan yang terbaik bagi kami semua, karena Engkaulah yang Maha Tahu, yang Maha Kuasa, Maha Melihat akan masa depan kami. Kami serahkan semua permohonan kami ini ke dalam tangan pengasihan-Mu, dan kiranya kehendak-Mu lah yang jadi di bumi ini seperti di surga. Haleluya. Marilah kita terima berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semuanya. Amin.